Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pamulang, program studi S1 Akuntansi, ingin menyampaikan materi mengenai manajemen strategi dan implementasi strategi di pemerintahan, serta pusat pertanggungjawaban di pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Raisa Absarina Tega. Nama saya Putra Haditama. Nama saya Trisnawati Rahayu. Nama saya Tania Ismawati. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Di sini kita mau membahas manajemen strategi dan implementasi strategi di pemerintahan. Mencangkup satu, definisi manajemen strategi, dan yang kedua, konsep manajemen strategi pada sektor publik. Nah, yang ketiga, implementasi strategi pada sektor publik. Nah, yang keempat, tantangan di masa mendatang. Pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi adalah seni atau ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan. Manajemen strategi berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada konsep manajemen strategi sektor publik. Manajemen strategi berhubungan dengan bagaimana memperkuat viabilitas dan efektivitas organisasi sektor publik, baik dari segi kebijakan substantif dan kapasitas pengelolaan jangka panjang. Untoro 2010 menyatakan bahwa lingkungan organisasi sektor publik dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pasar. Pasar pada organisasi sektor publik ditentukan oleh overseeing body. Hal ini dikarenakan organisasi sektor publik memiliki motif tidak mencari keuntungan, namun lebih berorientasi pada pelayanan publik. Yang kedua, pengaruh politik. Kebutuhan untuk mentaati dan memelihara dukungan berakibat pada tingginya pengaruh dan tekanan politik yang dihadapi oleh organisasi sektor publik. Yang terakhir ada kendala yang dihadapi. Kendala muncul karena ketergantungan organisasi sektor publik terhadap satu sponsor, yaitu overseeing body, sehingga otonomi dan fleksibilitas terbatasi. Selanjutnya A. Perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak di dalam proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, outcome, arah, dan kebijakan serta strategi organisasi. Dalam suatu metode untuk menentukan strategi adalah dengan analisis SWOT yang menganalisis faktor internal organisasi yang menjadi kekuatan dan kelemahan dan memperhitungkan faktor-faktor eksternal berupa ancaman dan peluang. Selanjutnya yang B, perencanaan. Perencanaan strategi adalah proses penentuan program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Selanjutnya, yang ketiga, yang C, yaitu penganggaran. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama adalah pada pengaruh politik dalam proses penganggaran. Selanjutnya D, penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah tahap akhir dari proses pengendalian manajemen yang merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendali. Pengendali manajemen melalui sistem pengendalian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme penghargaan, reward, dan sanksi, punishment. Selanjutnya adalah implementasi strategi pada sektor publik. Yang pertama adalah menetapkan arah dan misi organisasi. Setiap organisasi pasti mempunyai visi, misi, dan tujuan. 3 hal tersebut akan menentukan arah yang akan dituju oleh organisasi tersebut. Yang kedua adalah memahami lingkungan internal maupun eksternal. Tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami
mengenai lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi terhadap setiap perubahan. Yang ketiga adalah memformulasikan strategi. Formulasi strategi melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang tepat guna mencapai tujuan organisasi. Hal ini dapat meliputi pengembangan misi organisasi, analisis SWOT, dan menetapkan tujuan jangka panjang. Yang keempat adalah mengimplementasikan strategi. Dalam implementasi strategi pada organisasi sektor publik, diharapkan menetapkan atau merumuskan tujuan organisasi tahunan, memikirkan dan merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan, serta mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dilaksanakan. Yang terakhir adalah mengevaluasi dan mengawasi strategi. Selama organisasi melaksanakan strateginya, organisasi perlu mengamati hasilnya dan memantau perkembangan baru di lingkungan internal dan eksternalnya. Tantangan di masa mendatang. Tantangan di masa mendatang dapat diketahui jika kelemahan terhadap implementasi manajemen strategi pada organisasi sektor publik bisa diidentifikasi. Kelemahan yang ada selama ini, terutama untuk pemerintah daerah, adalah lemahnya kualitas perencanaan anggaran daerah. Kelemahan yang menjadi tantangan di masa mendatang diantaranya: 1. Pemerintah daerah cenderung masih menggunakan paradigma lama, yaitu penyusunan program dan kegiatan hanya berdasarkan kebiasaan tahun-tahun sebelumnya dengan penentuan anggaran yang bersifat inkremental. Yang kedua, rendahnya kualitas SDM yang ada dalam organisasi pemerintah serta belum adanya kesadaran pentingnya pengelolaan database yang memadai, terutama pada pemerintah daerah, mengakibatkan memburuknya kondisi lemahnya kualitas perencanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun ASP untuk membantu memperbaiki kualitas perencanaan anggaran, serta meningkatkan kualitas SDM dengan pelatihan dan pembinaan serta sosialisasi kepada aparatur pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pusat pertanggungjawaban di pemerintahan. Materi yang akan kita sampaikan ada 5, yaitu yang pertama adalah definisi sistem pengendalian manajemen sektor publik, yang kedua adalah struktur pengendalian manajemen sektor publik, yang ketiga adalah konsep pusat pertanggungjawaban di organisasi sektor publik, yang keempat adalah pusat pertanggungjawaban sebagai basis pengembangan pengukuran kinerja, dan yang kelima adalah implementasi pusat pertanggungjawaban di organisasi pemerintahan. Selanjutnya mengenai definisi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sebagai serangkaian sistem yang terdiri dari sebuah proses yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi anggota organisasi supaya melaksanakan strategi yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur pengendalian manajemen sektor publik. Pusat pertanggungjawaban sebagai budget holder, maka proses penyiapan dan pengendalian anggaran harus menjadi fokus perhatian manajer pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban juga dapat berfungsi sebagai jembatan untuk melakukan bottom-up budgeting atau participate budgeting. Tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban menurut Mardiasmo tahun 2019 yaitu 1. Sebagai bisnis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. 2. Untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi. 3. Memfasilitasi terbentuknya goal culture. 4. Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. 6. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. 7. Sebagai alat pengendali manajemen. Selanjutnya, konsep pusat pertanggungjawaban di organisasi sektor publik. Menurut Mardiasmo 2009, terdapat 4 pusat pertanggungjawaban di pemerintah. Yang pertama, pusat biaya.
merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajer dinilai berdasarkan pada biaya yang telah dikeluarkan. Ukuran kinerja berdasarkan pada penggunaan biaya, tidak berdasarkan nilai output. Nah, yang kedua, pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Yang ketiga, tahap seleksi. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajer dinilai berdasarkan pada laba yang dihasilkan, yakni dengan menandingi input dengan output dan nilai dalam satu moneter. Nah, yang terakhir, pusat investasi. Pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan atas dasar investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pusat pertanggungjawaban sebagai basis pengembangan pengukuran kinerja. Pusat pertanggungjawaban merupakan basis pengukuran kinerja, yaitu perbandingan antara apa yang telah dicapai oleh unit organisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Alasan manajer perlu menerapkan kinerja pada unit kerja atau desentralisasi, yaitu terkait dengan kesesuaian tujuan dan masalah eksternal. 1. Masalah kesesuaian tujuan. Pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik dilakukan untuk mengukur value of money atau 3E program dan kegiatan, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Tanpa adanya pengukuran kinerja akan sulit untuk mengidentifikasi apakah suatu program atau kegiatan dinyatakan berhasil atau gagal. Dengan kata lain, sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Yang kedua, masalah eksternalitas. Kinerja unit desentralisasi yang juga mempengaruhi pengukuran kinerja dari sebuah unit individu. Penerapan BSC atau Balance Scorecard dapat menjadi cara untuk menilai pengukuran kinerja. Karena BSC memiliki pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan yang sesuai dengan karakteristik organisasi sektor publik. Implementasi pusat pertanggungjawaban di organisasi pemerintahan. 1. Pusat biaya atau expense center. Kementerian Kesehatan mengeluarkan biaya berdasarkan standar biaya tertentu atau efisiensi untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Tingkat kepuasan dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan hasil dari pusat biaya. Kedua, pusat pendapatan atau revenue center. Kemampuan DJP dalam memungut dan mengumpulkan pajak, mengingat pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara dari pungutan dibandingkan dengan jumlah yang dianggarkan. 3. Pusat laba atau profit center. BUMN yang beberapa diantaranya masih mendapatkan suntikan dana dari APBN. Namun dalam praktiknya, seperti organisasi bisnis, untuk menghasilkan laba yang nantinya pada tingkat tertentu dari laba tersebut akan diserahkan kepada negara. Yang keempat, pusat investasi atau investment center. Terkait dengan manfaat keuangan, pembangunan tempat pariwisata merupakan investasi pemerintah yang menghasilkan manfaat keuangan, dan secara bersama Dinas Pendapatan sebagai pusat pendapatan dapat memperoleh retribusi dari pengunjung yang datang dengan kendaraan dalam bentuk retribusi parkir. Nah, itu dia penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.